Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, apa kabarnya? Selamat pagi, sore, dan siang. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan selalu berbahagia. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel Momandios. Kali ini kita sharing pengalaman lagi teman-teman. Nah, tema yang kita angkat pada hari ini adalah ganti niche atau ganti tema YouTube, channel YouTube. Nah, begini teman-teman, saya ingin sharing pengalaman lagi teman-teman. Apakah ini pertanyaannya seperti ini? Apakah kita ganti tema konten itu berbahaya atau tidak? Oke, begini teman-teman ya. Pengalaman saya gini, saya juga sudah melakukan riset juga di sini, makanya saya membuat konten tentang ini ya teman-teman. Begini, channel ini yang sedang saya gunakan sekarang ini sebenarnya sudah beberapa kali ganti tema teman-teman. Nah, makanya saya ketika perubahan tema ini saya tidak kaget teman-teman. Awalnya ini temanya adalah tema anak-anak. Saya membuat konten untuk anak-anak. Kemudian setelah itu saya ganti konten, saya seriuskan untuk temanya adalah lebih serius, yaitu tentang drone teman-teman. Kemudian saya ganti lagi temanya, yaitu ya, tema anak-anak lagi. Saya main-main dengan anak-anak. Kemudian sekarang ganti lagi temanya menjadi tentang pekerjaan. Nah, sekarang ganti lagi teman-teman tentang tutorial YouTube. Ini tapi bukan tutorial ya, tentang sharing pengalaman terkait YouTube teman-teman. Oke. Nah, ini sudah saya lakukan teman-teman. Nah, saya sudah paham resikonya. Ya, oke. Yang pertama adalah seperti ini teman-teman. Awalnya saya membuat tema anak-anak itu adalah seperti apa ya? Banyak channel yang membuat ya Upin Ipin itu animasi dan lain sebagainya untuk membentuk algoritma. Tapi setelah dapat beberapa subscriber dan sudah banyak yang nonton, akhirnya saya ganti tema tentang drone ya. Nah, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya ya tema tentang drone itu awalnya ya 1-2 cukup, masih ada yang nonton, tapi setelah itu hilang penontonnya teman-teman. Kembali lagi dari awal. Saya membentuk lagi algoritma dari awal, karena algoritma yang sebelumnya itu tema anak-anak, ternyata iya yang subscribe tentu anak-anak teman-teman. Tentu dia tidak suka dengan konten drone ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, kita harus mencari subscriber baru. Karena seperti ini teman-teman, orang mensubscribe channel kita tentunya karena dia tertarik dengan konten-konten kita. Nah, ketika konten kita itu sudah tidak sesuai lagi dengan tema ya, dengan ekspektasi mereka, ya tentunya mereka tidak bakalan nonton teman-teman. Nah, artinya ya subscriber yang kita dapatkan sebelumnya itu akhirnya tidak berguna karena tidak bakalan nonton akhirnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ketika saya ganti konten drone itu sudah mendapatkan banyak juga subscriber. Kemudian walaupun masih di bawah 1000 subscriber ya teman-teman ya. Akhirnya saya mikir, wah ternyata kalau membuat tema drone itu harus begini. Sementara saya kan kerja ya teman-teman ya, tidak bisa, dan tentunya tidak bisa main drone setiap hari. Sekali seminggu pun belum tentu saya bisa membuat main drone gitu. Akhirnya saya ganti tema tentang pekerjaan. Nah, ketika saya buat tema tentang pekerjaan ini ya ternyata ya tetap tidak harus mereset ya, walaupun tetap ada yang menonton, karena yang sebelumnya mensubscribe saya di konten drone itu kan rata-rata kan orang dewasa ya teman-teman. Akhirnya ya sudah, ya mungkin mereka masih tetap nonton. Artinya sehingga ya konten saya yang bertema tentang pekerjaan saya tetap ada yang nonton, walaupun jauh melesetnya teman-teman. Waktu saya membuat konten drone itu penontonnya ya banyak gitu, sampai ribuan gitu. Tapi ketika saya mengupload tentang pekerjaan, ya hitungan ratusan saja teman-teman, 100, 150. Nah, tapi dari situ saya menganalisa, kalau saya membuat konten tentang pekerjaan ya siapa yang tertarik dengan pekerjaan saya gitu. Emangnya siapa yang kepoin, yang mau kepoin gitu loh. Dan lagi saya juga yang buatnya vlog ya. Vlog itu ada kelemahannya teman-teman. Kalau vlog itu kan ya
kita membuatnya langsung tanpa persiapan. Nah, apa yang kita sampaikan itu ya seingatnya saja, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak bisa jadi terjadinya miskomunikasi. Akhirnya kemudian saya ganti lagi tema tentang main dengan anak-anak. Saya juga mikir, wah kalau main dengan anak-anak nanti kan saya khawatirnya nanti anak kok dijadiin konten, wah nggak enak juga gitu. Ya udah, akhirnya sekarang saya sharing pengalaman aja lah. Ya sudah, konten saya sharing pengalaman, dan resiko itu sudah saya dapatkan, saya sudah paham yang pas. Dan konten-konten saya ini untuk beberapa video ke depannya, mungkin 10 atau beberapa video itu bakalan sepi yang nonton. Tidak hanya video panjang teman-teman, video short juga seperti itu. Ya sudah, karena saya sudah merasakan ganti tema dan resikonya seperti itu, ikuti saja. Kalau saya buat channel baru lagi ya udah nanggung teman-teman, karena udah tahu asam garamnya ya. Maka lanjutkan saja di channel yang ini, dan insya Allah seiring waktu YouTube akan mendapatkan ini ya, rekomendasi untuk saya ke depannya gitu loh, mendapatkan terbentuk algoritma baru lagi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kalau kita ganti tema itu YouTube akan mereset teman-teman, direset, karena sebelumnya algoritma sudah terbentuk, itu harus hilang dulu, direset dulu. Kita harus ganti tema lagi teman-teman, kita harus diganti, kemana video kita akan di-share, direkomendasikan. Itu juga YouTube harus kerja keras untuk memindahkan rekomendasinya. Itulah sebabnya kenapa video kita itu sepi, karena ketika direkomendasikan ke tema yang sebelumnya nggak ada yang nonton gitu. Akhirnya ya YouTube itu mencari lagi nih, menggali-gali kira-kira di penonton-penonton kita yang sebelumnya itu ada ndak yang tertarik dengan video kita. Nah, nanti dia melihat dari histori tontonan orang itu gitu. Nah, itu resikonya teman-teman. Baik, mungkin teman-teman juga pernah melakukannya ya, atau mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Pengalaman orang lain bisa menjadi pelajaran bagi kita. Itu prinsip saya, dan moga-moga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.